Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena Kau masih memberi kami kesempatan hidup, dan kehidupan ini kami syukuri karena kami hendak merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menuntun setiap kami untuk memahami firman-Mu dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat 9. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah belajar dari perempuan Sunem. Belajar dari perempuan Sunem. Nah, Sunem bukan nama perempuan ini, melainkan nama dari sebuah tempat atau daerah di desa di Galilea. Terletak di daerah yang diberikan kepada Isakar, Yosua 19 ayat 18. Perempuan yang dipanggil perempuan Sunem ini sangat kaya. Ia adalah seorang yang punya pengaruh dan kemungkinan besar tidak punya masalah ekonomi. Perempuan Sunem secara ekonomi dan status disebut perempuan kaya. Ayat 8. Disinyalir perempuan Sunem ini seorang pekerja keras, karena dari Kejadian 49, 14-15 diberitahukan bahwa suku Isakar bisa menikmati hasil dari tanah yang subur asal mau bekerja keras. Jadi kekayaannya bukan dari warisan keluarganya, bukan dari leluhurnya atau mertuanya, melainkan dari usaha dan kerja kerasnya. Dengan kata lain, perempuan ini diberkati Tuhan. Namun yang lebih menariknya lagi, bukan saja dia diberkati, tetapi perempuan Sunem ini mau menjadi berkat, terutama lagi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, seperti apa dan bagaimana sikap perempuan Sunem ini? Mari kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, perempuan Sunem sangat menghormati suaminya. Ia selalu mengambil keputusan dengan cara berunding dengan suaminya. Dia tidak bertindak sendiri. Itu ada di dalam ayat 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu ya, bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Ya. Dan kita melihat dia tidak bersikap yang tidak sopan. Ya, meskipun juga suaminya ini sudah tua ya. Namun keadaan yang mungkin menjadi pergumulan dari perempuan Sunem ini adalah dia tidak punya anak. Mereka belum diberi keturunan. Sementara suaminya juga mungkin ya sudah berumur ya. Tetapi meskipun ia punya pergumulan yang ada pada zaman itu sangat berat, mungkin dikatakan aib begitu ya, tapi ia tetap bersyukur. Ia tetap bahagia hidup bersama suaminya. Itu yang kita lihat dari perempuan Sunem ini. Nah, hal yang kedua, perempuan Sunem sangat menghormati hamba Tuhan. Kita perhatikan di ayat 8, ayat 9, 10 bahwa perempuan Sunem ini sangat menghormati panggilan hidup Elisa sebagai abdi Allah itu, ya, sebagai hamba Tuhan itu. Nah, sementara bagi dunia ini menjadi hamba Tuhan ya mungkin dipandang ya sebelah mata begitu ya. Tidak menjanjikan ya apa-apa, mungkin keberhasilan, kebahagiaan, karena memang bukan ya pekerjaan yang mendatangkan keuntungan kan ya. Tapi bagi perempuan Sunem ini, Elisa adalah abdi Allah yang kudus ya. Di dalam ayat 9 dikatakan, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah atau hamba Allah atau hamba Tuhan yang kudus." Nah, hormat dan perhatian terhadap Elisa adalah cerminan dari hormat dan perhatiannya kepada Allah. Ya, itu yang sungguh luar biasa. Nah, hal yang ketiga adalah perempuan Sunem sangat memperhatikan keadaan dan kondisi hamba Tuhan. Dikatakan namun
ya, di dalam ayat yang ke-8b, ayat yang ke-9, 10 sampai 11 ya. Dikatakan bahwa perhatian perempuan Sunem ini tidak berhenti sampai di situ ya. Beberapa hal menceritakan apa yang lebih jauh lagi dilakukan oleh perempuan Sunem itu. Yang pertama, bahwa perempuan Sunem ini sering mengundang dan membuat masakan untuk menjamu Elisa. Ayat 8 bagian A dan B di kana dikatakan perempuan kaya itu mengundang dia makan, dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Wah, luar biasa ya. Dia dijamu, dia dikasih makanan ya, dan itu sebuah perbuatan yang bukan sekali tapi setiap kali begitu ya. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua dikatakan bahwa perempuan Sunem ini ya punya hati untuk membuat sebuah kamar khusus ya. Dikatakan ya kepada suaminya di dalam ayat 10 ya, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Nah, luar biasa ya, ini sebuah perhatian yang agung, yang mulia untuk seorang hamba Tuhan. Dikatakan di sana bahwa wanita ini berinisiatif untuk membuat kamar supaya ketika Elisa bisa melayani, dia bisa singgah sebelum dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia bisa beristirahat sebentar dan melanjutkan pelayanannya. Ini satu perhatian yang luar biasa. Kemudian di dalam ayat 10-11 kita perhatikan secara detail ya, perempuan Sunem ini memperhatikan apa-apa yang perlu diisi, apa-apa yang perlu diletakkan, yang perlu disiapkan, disediakan dalam kamarnya ya. Ada disebut seperti perabot-perabot kamar yang khusus ya. Ada tempat tidur, ada sebuah meja, ada sebuah kursi, ada sebuah kandil ya. Ini sebuah perhatian yang luar biasa. Dia memberikan yang terbaik ya. Kemudian bahan-bahannya juga bukan dari kayu tetapi dari batu. Ya, ini sebuah persembahan yang terbaik. Kemudian dia tidak bekerja setengah-tengah. Dia tidak bekerja asal-asal, dan dia melakukannya bukan untuk mendapat atau mencari imbalan atau pamrih, tapi dia melakukan dengan penuh sukacita, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Nah, yang berikut, yang keempat dikatakan perempuan Sunem ini akhirnya semakin diberkati Tuhan ya. Ketika Elisa tahu bahwa begitu tulus dan murninya perbuatan perempuan Sunem tersebut, maka Elisa menyampaikan firman Tuhan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Mendengar hal itu, maka jawab perempuan Sunem itu, "Janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Nah, perempuan itu berpikir Elisa berdusta. Kenapa? Karena memang mustahil kalau dia mendapatkan anak. Terlalu sulit baginya untuk percaya ya. Namun sekalipun perempuan Sunem ini terkesan meragukan janji Tuhan di dalam ayat 16, tapi berkat Tuhan tetap berlaku atas dia, sehingga dia pun akhirnya mengandung dan sembuh dari kemandulannya. Alkitab berkata dalam ayat 17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Wow, akhirnya lengkaplah, sempurnalah segala berkat. Dia bukan hanya wanita yang kaya, tapi dia juga wanita yang begitu bersahaja, punya integritas, takut Tuhan, tapi lengkap sudah. Kenapa? Karena dia diberikan keturunan. Apa yang selama ini dia sedihkan, dia mungkin pikirkan, justru Tuhan berikan yang terbaik. Dia punya anak, dan itu sebuah kebahagiaan, sukacita bersama dengan suaminya pastinya. Nah, kesimpulannya adalah perempuan Sunem mungkin bisa disebut bilangan terkecil dari perempuan-perempuan yang sukses dan kaya pada zamannya. Dengan popularitasnya dan kekayaannya, mungkin dia bisa beli dan buat apapun sesuai keinginannya. Anggaplah dia bersolek, bersosialita, bergaya, walaupun Alkitab tidak menuliskannya.
Tetapi menariknya, dia tidak kehilangan integritasnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dia sangat menghormati suaminya, menghormati pernikahannya. Dia sangat menghormati dan memperhatikan hamba Tuhan dan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Maka jangan heran kalau Tuhan tidak akan tenang untuk memberkati dia. Itu sama halnya membuat Tuhan berhutang. Amsal 19:17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Maka jika perempuan Sunem bisa, maka perempuan-perempuan juga, bahkan semua orang, termasuk laki-laki, semua orang bisa dan mampu melakukannya. Asalkan lakukanlah yang kita buat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin.